Kalian harus bersiap menyaksikan Lu yang terjebak di dalam tubuh tengkorak tak berguna, padahal dia sudah mencapai batas kekuatan fisiknya, membuatnya tidak bisa bertambah kuat lagi. Untungnya, Ratu Iblis Wu sangat tertarik padanya karena melihat potensi tanpa batas pada pemuda ini, dan untuk membantunya berkembang, dia mengundang Lu ke dimensi rahasia bernama Kolam Darah Evolusi. Di sana dia harus berendam di sumur pembantaian berdenyut ini demi menyerap esensi untuk meningkatkan atribut garis keturunannya. Lu tidak membuang waktu dan membiarkan tubuh tulangnya yang rapuh menyerap esensi darah tersebut dengan kecepatan luar biasa. Bahkan sang Ratu Wu yang sangat pemilih dibuat terkejut melihat kecepatan penyerapan pemuda ini. Tapi, sekelompok musuh tidak senang melihat kesuksesannya. Mereka mencoba mengacaukan proses evolusi hebat ini dengan menyergapnya. Anehnya, Ratu sama sekali tidak berniat membantu karena dia tahu Lu akan membantai mereka semua. Kepompong darah mulai terbentuk, melindunginya saat dia menjalani evolusi selagi para pembunuh bayaran itu mencoba menyerang sekuat tenaga, tapi semuanya sudah terlambat. Sekarang perhatikan baik-baik. Formasi pelindung itu langsung hancur berantakan dan sosok baru Lu yang mengerikan muncul di hadapan kita. Wujud barunya sama sekali berbeda dari tengkorak kurus sebelumnya. Dia tampak seperti iblis kejam yang lahir dari kegelapan, tipe iblis kejam yang bahkan tidak perlu berkedip untuk langsung memenggal kepala dua pembunuh pertama yang mendekat. Sisa manusia bodoh lainnya tidak mengambil pelajaran dari kematian rekannya. Mereka justru maju menyerang untuk memusnahkan mimpi buruk di hadapan mereka, namun malah berakhir dengan jantung yang robek keluar dari dada. Lu meremas dan meledakkan mereka layaknya balon pesta murahan. Bahkan sang pemimpin pembunuh tidak memiliki peluang sedikit pun, kepalanya langsung terpisah dari tubuh dengan mudah. Ratu Wu sangat menikmati pemandangan fantastis yang menjadi kenyataan ini. Dia merasa sangat puas melihat betapa mudahnya pemuda ini membantai para pembunuh bayaran berpengalaman tersebut. Tapi asal tahu saja, jagoan kita tidak selalu sekeren ini. Sebelum menjadi monster tengkorak tangguh, dia hanyalah budak korporat yang bekerja sebagai pengembang dari game tempat dia terjebak sekarang. Tanpa alasan jelas, kakak laki-lakinya menghilang secara misteri suatu hari saat menguji versi beta game ini. Lu sengaja membuat dirinya dipecat agar bisa masuk ke sana dan menyelidiki misteri hilangnya sang kakak. Dia juga punya adik laki-laki bernama Fai. Kedua saudara ini memutuskan memakai kacamata VR mereka dan mencari petunjuk hilangnya kakak mereka di game. Saat masih bekerja menjadi pengembang, Lu diam-diam menanamkan kode curang yang tidak bisa dilacak oleh siapapun. Hanya dia yang tahu cara pakainya. Dia menggunakan cheat ini untuk mendapatkan gulungan rahasia untuk mengubah kelasnya menjadi kelas Asura yang sangat diincar. Namun begitu dia mengaktifkannya, rasa sakit luar biasa yang terasa nyata menyerang dadanya saat sistem mengalami gangguan parah. Alih-alih berubah menjadi karakter Asura yang sangat kuat, kalian bisa bayangkan kebingungannya saat dia terbangun di dunia mengerikan dengan wujud tengkorak yang sangat lemah. Tiba-tiba monster lemah pembawa tongkat bercahaya muncul di hadapannya dan langsung memanggilnya sebagai pelayan. Monster itu menyeringai lebar, merasa sangat puas karena ritual pemanggilannya berhasil dengan sempurna. Lu langsung menyadari bahwa makhluk itu adalah bos peringkat epik bernama Ryan, sang pemanggil mayat hidup. Tapi baginya, itu cuman NPC biasa. Lu mencoba berbicara dan menanyakan lokasinya. Ryan menatapnya dengan heran, tidak menyangka tengkorak panggilan bisa berbicara. Hal tidak biasa ini menunjukkan bahwa Lu bukanlah tengkorak biasa, melainkan penjaga tengkorak yang sangat langka. Namun Ryan hanya diam, membuat Lu berpikir monster ini tidak berguna. Dia pun berbalik pergi untuk mencari orang lain yang bisa memberikan jawaban. Sikap acuh tak acuh Lu membuat monster itu murka karena merasa tidak dihormati. Dia ingin budaknya berlutut patuh. Karena tidak terima dihina, monster itu memutuskan untuk memberi Lu sebuah pelajaran. Tiba-tiba Ryan merapal mantra kegelapan untuk merantai Lu di tempat. Lu berusaha keras memahami situasi yang terjadi. Ryan bersiap melancarkan serangan dahsyat untuk membuatnya patuh. Tepat saat sang bos monster itu hendak menyerang,
Sesosok makhluk raksasa jatuh menimpanya hingga hancur lebur, sekaligus memutuskan rantai yang mengikat tubuh Lu. Saat Lau berhasil berdiri kembali, matanya terbelalak melihat monster raksasa di hadapannya. Memandang sosok mengerikan di depannya, dia ragu apakah dia salah masuk peta permainan dan bingung bagaimana cara memenangkan pertarungan gila ini. Tanpa ada pilihan lain, dia mencoba memanggil Si, dan untungnya asisten sistem itu merespon. Lu bertanya di mana dia berada saat ini, dan dijelaskan bahwa dia terlempar ke alam kegelapan murni, tempat kelahiran bos tingkat tertinggi di game ini, sekaligus zona paling berbahaya yang pernah ada. Setelah semuanya mulai masuk akal, Lu meminta saran bagaimana cara melanjutkan permainan dan mencari tempat untuk mengambil misi baru. Si meminta waktu sejenak, langsung memindai informasi dan menemukan pusat misi sejauh 100 km. Percayalah, perjalanan kita menjelajahi dunia ini baru saja dimulai. Kalian harus bersiap karena perjalanan Low melewati tebing penuh naga raksasa ini sangat menegangkan. Menurut C ini rute tercepat, tapi jalan ini justru membawa mereka ke perairan maut. Monster mirip megalodon raksasa tiba-tiba mengejar mereka. Lu panik mendayung sekuat tenaga sementara C menyuruhnya terus maju. C juga memberitahu ada pesan masuk dari saudaranya yang pamer kalau sudah mencapai level 5. Bahkan sudah mendapat tongkat sihir hijau. Dia lalu bertanya apakah Lu juga sudah panen banyak item. Sambil membalas kalau dirinya masih level 1, monster air mengerikan lainnya mendadak mengejar mereka. Untungnya, tempat tujuan mereka akhirnya terlihat dari kejauhan, sebuah bangunan raksasa dengan antrean sangat panjang. Melihat antrean itu, C memperkirakan mereka butuh waktu sekitar 2 jam untuk masuk pintu utama. Tapi saat Lu memperhatikan sekeliling, dia melihat ada satu pintu masuk lain yang tidak ada antrian sama sekali. C memperingatkan kalau itu bukan jalur rencana mereka, tapi Lu sudah tidak sabar lagi mengikuti taktik aman. Dia hanya ingin cepat masuk dan langsung berlari ke sana dengan sisa tenaga yang dia punya. Tanpa ragu dia mendekati gerbang itu di mana 2 penjaga babi hutan raksasa menghadang jalannya. Lu beralasan memiliki urusan yang sangat mendesak. Di luar dugaan, reaksi mereka justru tidak terduga. Penjaga itu tersenyum ramah seolah memahami situasinya dan langsung mengizinkannya masuk tanpa banyak syarat. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat apa yang terjadi saat Lu nekat melangkah masuk ke dalam. Para penjaga langsung tertawa terbahak-bahak karena pemuda itu tidak tahu bahaya mengerikan apa yang menunggunya. Di dalam, suara pengumuman menggema menyatakan bahwa acara di Menara Feng Yun telah resmi berakhir. Sorak kemenangan terdengar keras. Saat Lu mengira dia sudah aman, cahaya terang muncul di ujung lorong. Dia melangkah mendekati cahaya itu, lalu dikejutkan oleh suara pembawa acara yang menggelegar menyambutnya. Lu sangat bingung saat menyadari dirinya baru saja diperkenalkan sebagai salah satu kontestan turnamen. Sistem langsung memindai data dirinya, dan penonton terkejut mengetahui dia hanyalah petarung lemah level 1. Semua orang menertawakannya, bahkan pembawa acara menganggapnya sebagai umpan mati. Tapi situasi segera berubah. Dia mencoba memancing antusiasme penonton dengan menebak mampukah petarung lemah ini memberikan kejutan tidak terduga. Tanpa membuang waktu, dia resmi membuka festival pertempuran yang langsung membuat seisi stadion berteriak histeris. Duo komentator kesayangan kita, kelinci lidah cepat dan kura-kura, langsung bersiap memandu jalannya pertandingan maut. Meskipun sudah diulang berkali-kali, aturan main di arena awan badai ini tetap harus dibacakan dahulu. Aturannya sederhana. Pertama, duel 1 lawan 1 dan hanya petarung terakhir yang bertahan yang menang. Kedua, demi keadilan, level semua kontestan akan disesuaikan dengan level peserta yang paling rendah. Batas minimalnya adalah level 10. Ketiga, kemenangan hanya bisa diraih dengan mengeliminasi lawan sepenuhnya. Pemenang utama akan mendapat 5.000 poin pengalaman serta senjata tingkat epik sesuai level mereka. Nah, kalian pasti bisa menebak apa yang terjadi setelah penyesuaian level terendah ini diterapkan. Semua peserta dipaksa turun ke level 10, membuat mereka sangat kesal karena rencana mereka berantakan. Beberapa bahkan kehilangan akses ke jurus andalan mereka. Mereka pun marah besar dan mengincar Lo. Mereka yakin dengan pengalaman bertarung mereka, membunuh Lu hanya akan menjadi tugas yang sangat mudah.
Kini Lu baru menyadari kesalahannya dan menyesal tidak mendengarkan saran C untuk ikut mengantre saja. Namun untungnya karena sekarang dia berada di level 10, sistem mengizinkannya memilih kelas awal bertarungnya. Pilihan kelas yang sangat beragam sempat membuatnya bingung hingga dia teringat nasihat dari saudaranya dulu. Mereka selalu bilang kalau dia memiliki gaya bertarung yang sangat cocok untuk menjadi seorang pembunuh. Lu akhirnya memilih kelas pembunuh dan statusnya meningkat pesat. Komentator pun memulai tahap selanjutnya. Mereka mulai membagikan peralatan tempur. Lu menerima belati tajam dan merasa situasi ini tidak seburuk dugaannya. Bila terdesak, dia bisa menyerah kapan saja tanpa menerima konsekuensi buruk. Tapi sebelum pertarungan dimulai, kelinci mengumumkan kabar penting tentang kedatangan para instruktur tamu hebat yang akan mengawasi jalannya laga. Peserta yang bertarung luar biasa berkesempatan dibimbing langsung oleh mereka. Tokoh pertama di sebelah kiri adalah Tuan Zhuang Huaishui yang sangat ditakuti dari kota bulan darah. Mari kita saksikan bersama. Apakah Lu mampu bertahan di bawah bimbingan komandan yang menakutkan ini? Yuk ikut saya. Kita intip aula bulan darah utara yang melahirkan 70% petarung muda terkuat di bawah bimbingannya. Dilatih langsung oleh Tuan Zhuang adalah kehormatan besar, membuka peluang emas untuk meraih kekuasaan tinggi dan masa depan yang sangat menjanjikan. Penonton pun langsung berteriak histeris menyerukan namanya dengan harapan bisa menarik perhatiannya. Kemudian, si kelinci pemandu beralih memperkenalkan tamu agung lainnya. Tamu berikutnya adalah sang primadona kota bulan darah yang sangat tersohor, Nyonya Wu Yue. Sebagai penguasa aula bulan timur, dia memegang kendali penuh atas pembagian sumber daya. Tapi jangan salah, di balik kecantikannya, Nyonya Wu punya kekuatan yang sangat mengerikan. Namun dia terkenal sangat pemilih dalam mencari murid. Bahkan sampai hari ini, dia tercatat baru memiliki 1 murid saja. Muridnya bernama Han. Si jenius tanpa tanding yang mengguncang kota setelah menyapu bersih 10 kemenangan beruntun di arena awan angin. Begitu nama muridnya disebut, seluruh penonton langsung berbisik heboh. Meski begitu, tidak ada satupun yang berani meneriakkan namanya. Mereka tahu betul watak Nyonya Wu yang kejam dan sangat mudah tersinggung. Di sudut lain, Lu langsung terkejut mendengar nama Han. Dia tersadar bahwa jika Nyonya Wu tahu sesuatu tentang saudaranya, wanita itu bisa menjadi petunjuk terbaiknya saat ini. Namun, tatapan tajam Lu yang terus tertuju padanya ternyata disadari. Mata dingin Nyonya Wu langsung mengunci Lu seketika itu juga. Nyonya Wu sempat berniat menghabisinya saat itu juga. Namun karena ada Tuan Zhuang di sebelahnya, dia mengurungkan niat impulsif tersebut. Fokusnya justru beralih ke target lain. Mungkin Zhuang yang harus disingkirkan terlebih dahulu. Setelah sesi perkenalan yang meriah ini selesai, perhatikan baik-baik di sini karena si kelinci mulai mengalihkan perhatian semua orang untuk memulai jalannya pertarungan sengit. Laga pertama menampilkan cakar darah dari klan Singa Darah, petarung tangguh pemilik garis keturunan tingkat epik sejak lahir. Klan Singa Darah memang terkenal mendominasi medan laga dengan gaya bertarung beringas, dan cakar darah adalah bintang muda andalan mereka. Cakar tajamnya yang mematikan membuat dia menjadi favorit juara. Sesuai prediksi, dia berhasil menumbangkan lawannya hanya dalam sekali serang. Laga kedua langsung bergulir cepat, menampilkan Bai, pendekar pedang zombie dari sekte pedang besar. Mereka adalah salah satu faksi baru paling menakutkan di aula bulan selatan. Sebagai wakil kapten, keahlian Bai sudah tidak diragukan lagi. Dia terkenal dengan tebasan presisi yang kejam. Banyak petarung berpengalaman tewas di ujung pedangnya, dan dia menang mudah hari ini. Berikutnya giliran Gear, iblis pengguna pedang ganda dari hutan liar yang datang sebagai perwakilan kota bulan darah. Kemampuan bertarungnya sangat luar biasa, dia pun meraih kemenangan instan. Namun tiba-tiba, sebuah kejutan besar mengguncang arena. Lu secara mengejutkan keluar sebagai pemenang. Penonton langsung melongo karena pertarungannya selesai begitu cepat tanpa sempat terlihat. Ingin menjaga tensi tetap tinggi, si kelinci pemandu tidak membuang waktu untuk segera mengumumkan babak perempat final. Pertandingan pertama mempertemukan Lu melawan iblis pedang ganda, Gear. Saat memasuki arena, Gear menatap lawannya dengan sangat meremehkan. Dia mendengus kasar dan menyuruh Lu menyerah saja karena dia sama sekali malas bertarung melawan pecundang lemah.
Di matanya, monster tengkorak tidak pantas dilayani. Tapi kalian tahu kan kalau Lu tidak akan mundur begitu saja? Sementara itu di tempat lain, Faye telah membasmi seluruh goblin dengan sihir bola apinya. Gadis-gadis di sekitarnya pun langsung memujinya. Sanjungan itu membuatnya jadi pusat perhatian. Namun dia tetap yakin bahwa kehebatan kakaknya jauh melampaui apa yang mereka lihat. Faye jadi penasaran sendiri, sedang apa lo sekarang dan apakah semua urusannya di sana berjalan dengan lancar? Padahal saat ini, saudaranya sedang berhadapan dengan musuh tangguh di arena laga dengan penuh rasa percaya diri. Si kelinci pembawa acara pun terkejut saat menyadari bahwa petarung yang dikira umpan murahan ini ternyata punya nyali besar. Namun Gear tetap tidak peduli, dia terus meremehkan Lu dan berniat memberinya pelajaran berharga yang tak akan dilupakan. Tanpa ragu, Gear melancarkan tebasan cepat untuk memangkas jarak dan mendaratkan hantaman keras ke tubuh Lu. Sangat mengejutkan, Lu berhasil menghindarinya. Gear menganggap itu hanya keberuntungan belaka dan menyerang lagi, tapi Lu menghindarinya lagi. Kesal karena gagal, Gear langsung mengeluarkan jurus tebasan pembelah hampa udara, berharap serangannya kali ini telak mengenai sasaran. Namun Lu kembali menghindar dengan sangat mudah, membuat pembawa acara terperangah kebingungan bagaimana bisa tengkorak ini melakukannya. Ternyata Lu sudah menganalisis jangkauan serangan musuh, memperhitungkan panjang senjata dan genggaman erat telapak tangannya. Dengan radius tebasan maksimal di bawah 2 meter, Lu sadar menjaga jarak aman ini akan menghindarkannya dari bahaya. Setelah berhasil mengambil jarak, dia mulai membaca pergerakan Gear berikutnya. Serangan yang paling mungkin terjadi adalah tusukan kilat. Jurus serangan lurus itu akan membuat penggunanya kaku sesaat. Jika Lu bisa memanfaatkan momen krusial ini dengan tepat, dia bisa membalikkan keadaan untuk menyerang balik. Sementara itu, bisik-bisik ejekan dari penonton mulai menyulut amarah Gear. Merasa terhina karena dipermalukan oleh petarung yang dianggapnya lemah, emosi Gear pun akhirnya meledak tidak terkendali. Berambisi kuat untuk menghancurkan Lu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan kilat itu. Padahal, Lu sudah mengantisipasi hal tersebut. Di saat pertahanannya terbuka lebar, Lu langsung mendaratkan serangan kritikal yang pastinya tidak akan kalian lupakan. Satu hantaman telak langsung mengakhiri pertandingan. Gear bahkan tidak sempat menyadari mimpinya menjadi penguasa kehampaan alias Lord of Oblivion telah hancur. Penonton langsung bersorak gempar dan sangat antusias setelah menyaksikan petarung yang tidak diunggulkan ini berhasil menembus babak final. Mari kita lihat kelanjutannya. Kini semua mata tertuju padanya. Bahkan Zhuang menganggap Lu menarik. Meskipun Wu masih belum terkesan. Wu merasa Lu hanya sedikit cerdik dan tidak ada yang istimewa, namun karena Lu cukup menghiburnya, dia akan terus memperhatikannya. Zhuang pun sangat setuju dengan hal itu. Menurutnya, garis keturunan yang lemah akan selalu menjadi batasan terbesar. Apapun usahanya, turnamen pun berlanjut ke pertandingan berikutnya yang sangat dinanti. Banyak orang meyakini bahwa ini adalah pertempuran perebutan juara yang sesungguhnya. Kali ini Bloodclaw akan berhadapan langsung dengan sang pendekar pedang zombie bernama Bei. Pertarungan sengit pun dimulai. Seperti biasa, Bloodclaw langsung meremehkan lawannya. Namun Bei tetap tenang dan sangat yakin dengan kemampuan pedang di tangannya. Dengan tekad yang luar biasa membara, Bei langsung merilis jurus kombinasi andalannya yang disebut tebasan aliran air yang sangat mematikan. Gabungan tebasan air dan serangan kilat ini membuatnya bergerak 5 kali lebih cepat daripada kecepatan tebasan kilat milik Gear sebelumnya. Bei merasa sangat percaya diri bahwa Bloodclaw akan membayar mahal karena telah berani meremehkan kekuatan pedang miliknya yang luar biasa. Tapi tunggu dulu, dia segera sadar situasi tidak di bawah kendalinya. Mari kita perhatikan aksi Bloodclaw yang tak terduga ini. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menggigit senjata milik Bei hingga hancur berkeping-keping. Kini giliran monster singa itu menyerang balik. Dengan cakar kemarahan yang dahsyat, dia mengakhiri duel ini dalam satu tebasan fatal, bahkan saat musuhnya sudah tidak bernyawa lagi. Bloodclaw terus menghina jasad lawannya tanpa rasa hormat. Penonton langsung bergemuruh riuh, meneriakkan namanya dengan penuh rasa kagum. Mereka seolah-olah telah menemukan sang juara sejati. Zhuang pun sependapat, menganggap Bloodclaw adalah kandidat yang sangat potensial dikembangkan. Sementara itu, Lu merasakan ada sesuatu yang sangat janggal di sini.
Dia tidak percaya singa itu sanggup menggigit senjata bayi. Bukankah semua persenjataan disediakan langsung oleh pihak Arna dan seharusnya tidak mungkin bisa dihancurkan dalam kondisi pertarungan normal? Hal ini hanya mengarah pada satu kesimpulan mutlak. Walaupun kekuatannya diturunkan ke level 10, status bertarung Bloodclaw sangatlah mengerikan. Kemampuannya berada jauh di atas rata-rata batas normal pemain. Sebelum Lu berpikir lebih jauh, Bloodclaw tiba-tiba menantangnya secara langsung. Menghadapi tantangan itu, Lu tetap tenang sambil menganalisis situasi. Dia sadar ini adalah ujian berat bagi dirinya di arena. Menang dalam kompetisi ini adalah satu-satunya jalan baginya agar bisa mendekati Wu. Meskipun dia tahu posisinya saat ini sangat tidak diuntungkan. Bahkan sang komentator sudah berulang kali mendesaknya untuk menyerah saja. Namun, menyerah bukanlah pilihan yang ada di dalam kamusnya. Baginya, menyerah bukanlah pilihan demi keluarga yang tersisa. Kalian pasti setuju kalau rasa takut harus dilawan, apapun rintangannya, kan? Dengan tekad sekuat baja, duel maut pun resmi dimulai. Bloodclaw langsung melancarkan aksi provokasi murahannya untuk menjatuhkan mental Lu. Dia menganggap Lu hanyalah makhluk kasta rendah yang sangat bodoh. Sambil berdiri tegak, dia sesumbar akan segera menghabisi mangsanya. Dia berjanji akan melahap Lu sebagai hidangan kemenangannya. Namun, gertakan itu tidak mempan sama sekali. Lu justru menatapnya dengan sangat dingin. Seolah lawannya itu sudah mati, Lu langsung melesat menyerang sang singa. Bloodclaw menyadari gerakan Lu terasa lambat sekali. Gerakannya jauh lebih lambat dari pendekar pedang zombie tadi, sehingga Bloodclaw cukup mengangkat satu tangan untuk menangkis serangan tersebut. Tapi saat cakar mereka hampir beradu, Lu mendadak lenyap seketika. Bloodclaw panik karena Lu tiba-tiba sudah berada tepat di belakangnya. Meskipun berhasil menghindar, Bloodclaw sadar akan satu fakta krusial bahwa Lu adalah pembunuh bayaran yang sengaja berpura-pura lambat. Bloodclaw langsung melancarkan serangan jarak jauh yang sangat dahsyat, tetapi Lu lagi-lagi berhasil menghindarinya dengan begitu mudah. Senyuman sombong sang singa seketika pudar. Dia tersadar bahwa musuhnya kali ini bukanlah tipe lawan yang mudah terkena pukulan langsung. Terlebih lagi, dia tiba-tiba merasakan perih yang sangat tajam di tubuhnya. Entah bagaimana, dia menyadari dirinya telah terluka di tengah kekacauan. Mata Bloodclaw terbelalak kaget. Dia benar-benar heran bagaimana cara Lu melukainya, dan kenyataan pahit itu membuatnya sangat marah besar. Dia menghampiri Lu sambil terus memaki tanpa henti. Detik berikutnya, dia langsung mengaktifkan kemampuan khususnya yang bernama Perang Darah. Jurus ini meningkatkan daya serang dan peluang kritikalnya sebesar 20% selama 15 detik penuh di arena. Melihat hal tersebut, penonton mengira bahwa petarung yang dianggap sampah ini benar-benar sanggup mengimbangi kekuatan sang singa. Bahkan Wu mulai penasaran dengan aksi selanjutnya dari monster kelas bawah ini. Sangat jarang dia merasa sehibur ini dalam arena. Bloodclaw melompat ganas sambil melancarkan serangan bertubi-tubi. Lu menangkis semuanya, tetapi dia tahu pertahanannya tidak akan bertahan lama. Karena menerima hantaman terlalu keras, pertahanan Lu mulai goyah. Bloodclaw memanfaatkan momen ini untuk segera menghabisi Lu. Sambil mengejek, dia menyuruh Lu untuk tetap tiarap seperti sampah. Namun saat singa itu bersiap meluncurkan jurus pamungkasnya, Lu akhirnya membongkar trik rahasianya. Sejak awal dia hanya berpura-pura demi memancing musuh mengeluarkan jurus terkuatnya tersebut. Serangan dahsyat itu membuat Bloodclaw tidak bisa berbalik selama setengah detik. Lu langsung mengambil kesempatan emas ini. Dia menggunakan keahlian menikam dari belakang untuk menyerang. Apakah taktik cerdik ini berhasil? Mari kita tunggu kelanjutannya bersama. Kalian dan saya akan melihat serangan balik gila dengan Blood Rage Roar membekukan musuh sejauh 5 meter selama 1,5 detik. Penonton terkesiap terkejut, Zhuang langsung memutuskan untuk mendidik Bloodclaw karena terpukau bakatnya. Namun, Wu malah merasa kecewa. Dia akhirnya tertarik pada seorang petarung setelah sekian lama, tapi kurangnya kemampuan Lu bisa menghancurkannya. Benar saja, Bloodclaw menebas lengan Lu. Saat dia mundur, tulang rapuh Lu patah, menunjukkan kelemahannya. Kakinya juga lemas. Semua orang mengira pertarungan telah usai.
Sekarang mereka menunggu apakah si tengkorak akan menyerah atau bertahan pada akhir yang sia-sia. Tapi Blood Claw sama sekali tidak punya belas kasihan. Dia menertawakan kondisi hancur si tengkorak, merencanakan cara untuk mempermalukannya lebih jauh. Padahal Lu juga sedang menunggu musuhnya memakan umpan. Blood Claw terus mengejek, mengatakan bahwa mungkin mematahkan tulang Lu satu persatu atau menendang tengkoraknya seperti mainan adalah ide bagus. Sementara itu, Lu tetap tenang. Dia senang, merasa jebakannya hampir berhasil dan mulai menghitung langkah Blood Claw. Blood Claw pun maju melangkah, menginjak kaki Lu yang terputus untuk mengejeknya. Tanpa sadar, dia masuk ke dalam perangkap. Lu pun melemparkan belati ke depan. Perhatikan ini, serangan lemah yang mudah ditepis musuh karena dikira keputusasaan belaka. Namun, Lu masih mengendalikan tangan satunya. Dia melempar bilanya lagi, memadukannya dengan skill backstab. Dalam satu gerakan cepat, dia berteleportasi dan mendaratkan serangan brutal pada singa perkasa itu. Singa itu langsung tumbang, mengejutkan seluruh penonton, termasuk Zhuang dan Wu. Saat si kelinci kesulitan mengeluarkan kata-kata, komentator lain turun tangan memecah keheningan. Bosan, karena terus di sela sepanjang pertandingan, dia mengambil kesempatan ini, menyebut dirinya si Rampaging Turtle. Dia memutuskan untuk menjelaskan semuanya sendiri. Dia memberitahu penonton bahwa ini adalah rencana cerdik Lu sejak awal. Pertama, dia memamerkan kecepatannya, menyerang yang terkuat meski fisiknya rapuh. Lalu, dia mengejek Blood Claw, membuatnya marah. Saat Blood Claw mulai serius, Lu berpura-pura lemah, menjebaknya untuk mengeluarkan serangan besar. Bagian terbaiknya adalah semua orang mengira Blood Claw memotong lengan dan kaki Lu, padahal Lu sendiri yang melakukannya. Tepat saat semuanya tampak hancur, dia mengaktifkan skill kebangkitan tengkorak, membuatnya bisa mengendalikan tulang yang lepas dalam waktu singkat, mempersiapkan serangan balik yang menakjubkan. Dia menjatuhkan musuh yang lebih kuat meski kalah segalanya. Rampaging Turtle memberi Lu julukan John Yue Moonslayer. Namun meski sang singa sudah sekarat, Lu tetap mencoba menghabisinya. Zhuang bagaimanapun tidak menyukai ide ini. Dia ingin menjadikan Blood Claw muridnya dan langsung mengintervensi, memukul mundur Lu dengan sebuah skill untuk melenyapkannya. Beruntung, Wu juga datang untuk membela Lu. Dia melompat menyelamatkannya, menyerang Zhuang dengan jurus Heavenly Piercing Finger miliknya. Kekuatan murninya melubangi bahu Zhuang, membuat pria itu mengeluh dan kalian pasti tahu kelanjutannya. Wu mengabaikannya, memungut sisa tubuh Lu yang kini dia sukai, lalu menyatakan bahwa Lu sekarang adalah miliknya. Wu selesai memulihkan Lu ke kondisi semula. Dia heran karena tulang-tulangnya tidak hanya sembuh, tapi juga jauh lebih kuat. Lamunannya terhenti saat Wu mengumpulkan kekuatan, menatap tajam dua kelinci dan kura-kura itu. Dia memperingatkan mereka untuk cepat mengumumkan hasilnya, atau mereka berdua akan ditusuk. Ketakutan, mereka langsung patah setelah ancaman tersebut. Mereka menobatkan Lu sebagai juara baru Stormcloud Arena. Sistem menghitung hadiahnya memberikan dia 5.000 poin pengalaman. Dia naik ke level 15 dan mendapat keahlian Shadow Step yang meningkatkan kecepatan sebesar 20%. Atributnya melonjak drastis. Disusul hadiah berikutnya berupa senjata epik yang cocok dengan level dan gaya bertarungnya, Bloodstained Blade. Senjata ini mengubah 10% kerusakan menjadi penyembuhan. Efek vampir langka yang mengejutkan para komentator. Sangat cocok untuk pertarungan. Panjang modal penting untuk tantangan berikutnya. Wu tidak membuang waktu. Dia memberitahu rekan barunya bahwa mereka akan memulai Stormcloud Catastrophe. Lu yang masih baru dalam sistem Stormcloud tidak paham maksudnya. Dia bertanya, dan si kelinci langsung menjelaskannya dengan detail. Platform Stormcloud ini dibagi menjadi 2 fase. Pertarungan arena menyaring juara. Lalu bencana menjatuhkan juara itu ke dunia pemain sebagai bos berwaktu. Selama 1 jam sang bos harus bertahan hidup dan memburu para pemain demi poin pengalaman. Poin itu nantinya bisa ditukar dengan skill kuat, senjata, atau peningkatan status.
Saat kelinci menjelaskan, Zhuang mulai berteriak murka, tidak terima karena Wu telah menyerangnya. Dia mengingatkannya bahwa dia adalah North Hall Lord dan menuntut penjelasan apakah dia ingin memicu perang. Wu tetap diam saja, jadi dia mengancam akan melaporkannya pada penguasa kota. Tetap diabaikan, dia mulai mencaci, menuduhnya licik dan serakah. Ingin mencuri pasokan tentara lalu memberontak. Keduanya berdebat hebat bagai sepasang anjing Chihuahua. Melihat hal ini, Lu bersama dan para komentator langsung kabur. Kalian pasti setuju kalau mereka harus kabur. Sebelum kekacauan pecah, Lu minta segera dikirim ke acara berikutnya. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka. Tapi Wu memperingatkan Lu agar tidak gagal. Jika tidak bisa menghabisi 1000 pemain, jangan harap bisa kembali. Dia mendarat di dunia pemain dan panduan pencapaian acaknya aktif. Karena sudah melewati level 10, benda itu memberikan kalian dan aku bakal melihat aksi gila membantai 1000 pemain seperti kata Wu, tapi sistem malah mengumumkan kedatangannya. Sistem menyuruh semua orang memburunya. Dia mendarat dekat pemain baru tanpa perlengkapan, mangsa empuk yang sangat mudah. Sebelum dia menyerang, item curang mendeteksi kenaikan levelnya, terpasang otomatis dan memperkuat statusnya. Item ini meningkat tiap 10 level, memberikan keahlian pembunuh acak yang bisa ditukar nanti. Saat sistem memilih keahliannya, 4 pemain baru langsung datang, menyerang dari segala arah. Dia menghindari semua serangan dengan mudah. Sistem akhirnya memilihkan keahlian untuk Lu. Hunting Scorch Blade. Keahlian ini meluncurkan 4 tebasan cepat ke target mulai 110% sampai 150% di akhir serangan. Jika keahlian ini membunuh musuh, tebasannya lanjut mengunci musuh acak sedalam 10 meter. Efek ini juga punya bonus besar yang sangat kuat. Tiap pembunuhan menambah tebasan kerusakan fisik 150%. Otak cerdas Lu langsung tahu cara memaksimalkannya. Dia menebas semua musuh dengan cepat dan kuat. Dia berpikir jika dia melemahkan banyak pemain dulu sebelum mengaktifkan keahliannya, maka kekuatan berburunya bakal berlipat ganda. Ini seperti mode pembunuhan otomatis. Setelah membantai mereka, dia menelepon si C untuk bertanya apakah pemain lain bisa melacaknya. C membenarkan, berkata bahwa sistem menyiarkan lokasinya secara langsung. Kabar itu malah membuat energi kegelapan menyelimuti dirinya. Saat para pemain mulai mengepung, dia melepaskan sisi liarnya dan menabrak mereka bagaikan kereta cepat. Setelah itu, dia bertengger di dahan pohon memikirkan langkah selanjutnya. Pemain yang datang mulai sedikit dan karena tidak bisa menjarah perlengkapan mereka, diam di sana terasa sia-sia. Nah, kalian harus lihat pemain serakah yang tiba-tiba datang ini. Dengan gembira, orang ini berniat mengambil semua senjata jarahan untuk dirinya sendiri. Lu tidak membiarkannya dan langsung menggorok leher orang itu dengan satu gerakan cepat. Begitu pemain itu lenyap, Lu mulai memindai target baru. Di saat itulah gelombang pemain serakah berikutnya tiba. Dalam sekejap, Lu menebas mereka semua seperti lalat. Jumlah pembunuhannya naik menjadi 444, tapi itu belum cukup. Daripada menunggu, dia memilih berburu. Namun kejadian tadi memberinya sebuah ide gila. Dia mengirim lokasinya ke saudaranya memberi petunjuk ada hadiah bagus menanti. Saudaranya mengira itu adalah hadiah berharga atau bantuan untuk perjalanannya, lalu langsung bergegas ke sana. Namun saat tiba, dia langsung mematung, terkejut melihat ratusan mayat pemain berserakan di mana-mana. Sementara itu, di bagian hutan lain, petir menyambar langit malam saat seorang pemain tunggal bernama Luna mengalahkan bos epik sendirian. Dikenal sebagai Ksatria Moonlight dengan gelar bergengsi, Dazzling Nova yang didapat dari peringkat 100 besar wilayah, dia memancarkan kekuatan hebat saat mengambil hadiah barunya, Heart of Resilience. Gelang epik penambah status dengan peluang 20% untuk aktif saat menerima serangan kontrol, untuk meningkatkan ketahanannya sebanyak 20 poin. Bertengger di pohon, Lu menonton dengan kagum. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang mengalahkan bos epik sendirian. Penasaran, dia menyuruh C mencari detail kelas Ksatria Moonlight. C menemukan informasi itu dengan cepat.
Itu adalah kelas pendekar pedang langka dengan status seimbang dan kombinasi serangan, kerusakan fisik, dan sihir. Mudah dimainkan, tapi sangat mematikan. Dan tebak apa? Insting tajam Luna langsung merasakan sesuatu. Ada seseorang yang sedang mengawasinya dari jauh. Dia memindai sekitarnya. Namun sebelum tahu pelakunya, sekelompok pemain mencurigakan menginterupsi pikirannya. Mereka mencoba menipunya untuk mendapatkan gelang epik itu, namun Luna tidak gampang dikelabui. Daripada meladeni omong kosong mereka, dia malah menantang balik. Jika mereka sangat menginginkannya, mereka harus bertarung untuk memperebutkannya. Salah satu dari mereka mencoba merayu untuk meminta nomor teleponnya demi menghindari pertarungan. Luna langsung menolaknya mentah-mentah, menantang dia dan kelompoknya membuktikan kekuatan mereka. Berpikir mereka menang jumlah, mereka langsung menyerang, namun malah ditebas dengan sangat mudah oleh tebasan cahaya bintang milik Luna. Melihat temannya kalah, sang ketua sadar bahwa lawan mereka terlalu tangguh. Karena panik, dia membawa-bawa nama kelompoknya, mengancam Luna bakal diburu jika membunuhnya. Namun Luna tidak peduli. Dengan tebasan rapi, dia meninggalkan bekas luka di wajahnya. Setelah beres, Luna memanggil orang yang mengawasinya sejak tadi. Tanpa ragu, Lu langsung melompat turun. Dari dekat, Luna terkejut mengetahui bahwa Lu adalah monster level boss. Lu pun sama terkejutnya karena ketahuan. Mereka sadar bahwa pertarungan di antara mereka akan sangat melelahkan dan sia-sia saja. Sebelum melangkah lebih jauh, sekawanan pemain mendadak muncul dari kegelapan dan mengepung mereka. Kerumunan itu langsung terbagi menjadi dua kelompok penyerang. Satu kelompok mengincar kepala Luna, dan kelompok lainnya mengincar Low sebagai bos serbuan. Tanpa jalan keluar, keduanya saling bertatapan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung saling menyerang, namun itu hanya tipuan belaka. Di detik terakhir, mereka berbalik arah dan melewati kelompok musuh yang tidak mengincar mereka. Trik itu berhasil membuat mereka lolos. Tapi para pengejar segera menyadarinya dan langsung mengejar kembali. Dalam kekacauan tersebut, kedua kelompok saling dorong jadi baku hantam dan kita bakal melihat kekacauan besar dimulai. Nah, kalian harus tahu, rencana mereka berjalan mulus banget. Luna dan Lu langsung balik memutar mengepung musuh. Para pemain panik dan menyerang asal-asalan sampai kacau. Tembakan teman sendiri memicu tawuran massal di antara mereka. Mereka malah saling bantai sendiri. Pemain terkuat bertahan, merasa yakin kalau mereka sudah berhasil menghabisi Luna. Padahal belum. Sampai akhirnya Lu mengeluarkan senjata andalannya. Bagai mesin pembunuh sadis, dia membabat habis semua lawannya. Jumlah korbannya mencapai 999 orang. Saat pertarungan mereda, hanya Lu yang tersisa berdiri. Mereka bersiap saling serang untuk mengakhiri segalanya. Tiba-tiba, sistem berbunyi memberi selamat karena dia menyelesaikan misi rahasia. Di dunia nyata, Lu duduk di kursi roda memandangi laut. Dia berasal dari keluarga kaya raya bernama B. Tubuhnya tampak sangat rapuh dengan helm virtual di tangannya. Pelayannya menawarkan makanan, tapi dia menolaknya perlahan. Dia lalu masuk ke kamar untuk mencatat detail tentang bos game tadi. Sekarang, mari kita lihat adegan berikutnya. Lu melangkah melewati portal misterius. Saat masuk, misi pencapaiannya selesai karena berhasil membantai 1000 pemain di game. Dia mendapatkan anting dewa tingkat mitis yang sangat langka. Item ini bisa mengubah ras serta penampilan barunya. Dia juga dapat bakat rasial baru. Nah, kalian pasti setuju kalau hadiah ini memang luar biasa kuat. Sistem memberi pujian atas pencapaiannya, lalu memberinya 1000 poin kontribusi serta tambahan poin pengalaman yang melimpah. Dia langsung naik ke level 21 dan mendapat keahlian tempur baru bernama tebasan penghancur. Serangan ini memberikan kerusakan sebesar 180% dan mengabaikan 20% pertahanan musuh. Keluar dari portal, gemuruh penonton menyambutnya. Bahkan komentator memujinya sebagai bintang baru yang sangat menjanjikan hari ini. Namun, Zhuang merasa sangat kesal melihatnya. Liu mengabaikan para peragu itu dan langsung menatap Wu di depannya. Wu tampak kagum karena Liu tidak mengecewakannya. Menganggapnya pantas dibantu, Wu melambaikan tangan membuka sebuah portal rahasia. Mereka masuk ke area tersembunyi bernama kolam evolusi darah.
Tempat ini membuat Liu benar-benar terpukau saat melihatnya. Area ini tidak pernah ada di game yang dia tahu sebelumnya. Saat dia bingung, Wu mendadak bertanya padanya, "Kenapa Blood Claw bisa membantai musuh walau levelnya diturunkan?" Liu pun mengangguk penuh percaya diri menjawabnya. Jawabannya adalah garis keturunan. Kekuatan monster ditentukan oleh asal-usulnya, dan milik Liu adalah yang paling lemah sekarang. Liu bertanya, apakah kolam ini bisa memperkuat garis keturunan tersebut? Dan Wu langsung membenarkan dugaan dari Liu. Menurut Wu, wilayah rahasia ini berada di bawah kekuasaannya, dan Liu bebas memilih tempat latihan mana saja. Dia tersenyum licik dan berkata bahwa tingkat evolusinya nanti akan sangat bergantung pada keberuntungannya sendiri sekarang. Sementara itu, kalian bisa tebak betapa marahnya Zhuang karena merasa dipermalukan oleh Wu dan juga oleh Liu. Asistennya mencoba menenangkannya, berjanji bahwa membela klan singa akan mengembalikan harga diri dan reputasi baiknya nanti. Tetapi kemarahan Zhuang belum juga mereda. Sang asisten kemudian membisikkan sebuah rencana yang sangat licik ke telinganya. Rencana jahat itu langsung disetujui Zhuang. Kembali ke area rahasia, Liu mulai menyerap energi dari kolam darah. Wu mengawasinya dengan kagum. Kecepatan Liu dalam menyerap energi kolam tersebut benar-benar di luar dugaan siapapun. Ini membuktikan potensi luar biasa yang dia miliki. Namun lamunan Wu terganggu saat seseorang memanggil namanya tiba-tiba. Dia melihat pengawal Black Death dari istana penguasa kota datang menemui mereka untuk menyampaikan sebuah pesan penting. Mereka mengabarkan bahwa sang penguasa memanggilnya sekarang juga. Wu menolak pergi karena dia masih ada urusan penting. Dia menyuruh mereka menunggu sebentar, namun prajurit utusan tersebut tentu tidak mau menuruti perintahnya begitu saja. Sang kapten langsung menunjukkan surat perintah resmi berlambang darah dari penguasa yang harus segera dilaksanakan saat ini. Jika menolak, dia akan langsung dihukum mati di tempat. Tanpa ada pilihan lain, Wu akhirnya terpaksa ikut. Sebelum pergi, dia memberi Lu peringatan misterius tentang bahaya batu longsor di pegunungan sekitar tempat latihan itu. Dia menyuruh Lu tetap waspada agar tidak tertimpa. Setelah Wu pergi bersama pengawal, kapten itu tersenyum licik. Dia merasa puas karena rencana jahatnya berjalan lancar. Sementara itu, proses evolusi Lu hampir selesai sepenuhnya sekarang. Energi merah pekat mulai membungkus seluruh tubuhnya hingga dia benar-benar tenggelam di dalam kolam darah tersebut. Inilah momen yang kalian tunggu-tunggu saat musuh mulai bergerak menyerang ketika dia sedang lengang dan tidak siap. Tanpa bisa menghentikan evolusi, dia tidak punya pertahanan. Komandan pasukan bayangan langsung memberi isyarat kepada anak buahnya. Para anak buahnya langsung melancarkan serangan kilat, tapi ada satu hal yang sama sekali tidak mereka sadari sebelumnya. Ternyata penyerapan energi Lu jauh lebih cepat. Dia langsung bangkit dan melepaskan ledakan kekuatan yang sangat dahsyat. Ledakan itu mementalkan semua penyerangnya. Sementara itu, Wu dan para pengawal terus berjalan mendaki wilayah gunung. Yuk, kita lihat kelanjutan kisahnya. Saat si bos tersenyum puas karena entitas sekuat Wu pun terpaksa tunduk akibat segel darah. Tapi, rasa percaya dirinya langsung runtuh. Seketika saat Wu tiba-tiba berhenti mengikuti mereka dan malah asik duduk santai di atas batu. Saat dia menuntut penjelasan, Wu mengabaikannya begitu saja, lebih memilih menikmati pemandangan genangan darah di bawah sana, tempat para pembunuh sombong saling berebut untuk menghabisi Lu demi mendapatkan hadiah. Pembunuh tercepat berhasil mencapai tempat peristirahatan Lu lebih dulu, menebas bola darah tersebut demi mengakhiri hidupnya dengan cepat. Formasi itu pun hancur, dan mereka bersiap memastikan kematian target. Namun, betapa terkejutnya mereka, Lu masih utuh tanpa luka. Kebingungan pun melanda para pembunuh, terutama sang penyerang yang sangat yakin bahwa bilah pedangnya tadi sudah mengenai sasaran. Bertekad menyelesaikan tugasnya, mereka langsung merangsek maju untuk menebas lagi, tapi langkah mereka mendadak terhenti begitu saja. Saat melihat target dengan lebih jelas, mata mereka terbelalak tidak percaya. Lu rupanya telah menyelesaikan evolusinya, muncul dengan aura yang sangat menekan hingga membuat mereka membeku. Namun, sebelum mereka sempat tersadar, Liu langsung bergerak cepat. Dalam sekejap, dia langsung memenggal kepala kedua penyerang itu. Sang komandan yang syok melihatnya segera menguasai diri kembali. Dia
tahu kalau mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan. Misi ini harus segera diselesaikan. Tanpa ragu, dia memerintahkan serangan serentak. Nah, disinilah kita bakal melihat kerja sama tim mereka yang mulus, tapi Liu dengan sangat mudah melangkah mundur, menghindari serangan mereka tanpa kesulitan. Dia tahu gerakan mereka terlalu lambat baginya. Sebelum mereka sempat menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Liu sudah meremas jantung mereka dan menghabisi semuanya. Namun, sang komandan menolak membiarkan penghinaan itu berlalu begitu saja. Dia melancarkan serangan penuh pada Liu. Setiap tebasan membawa aura kuat yang melipat gandakan kekuatannya beberapa kali lipat. Hebatnya, Liu tetap santai dan menghindar dengan sangat mudah, seolah pertarungan ini tidak ada apa-apanya. Melihat sang komandan menyerang lagi, sebuah seringai licik dan mengejek muncul di wajahnya. Pada saat itulah sang komandan akhirnya menyadari kenyataan pahit bahwa dia kalah telak. Sebelum dia sempat merespons, Liu langsung menyerang. Dalam sekejap, lengan kirinya putus ditebas bersih. Sambil sempoyongan mundur, dia memegangi lukanya, nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Semua informasi tentang Liu ternyata sama sekali tidak berguna. Meski begitu, dia tahu tidak ada pilihan lain selain menghabisi Liu. Dia diberi misi ini langsung oleh Zhuang, dan kegagalan bukanlah hal yang bisa dia terima. Sambil berteriak kencang, dia memanggil para pembunuh bayaran tersembunyi yang masih bersiap. Mereka segera paham situasinya dan memulai ritual pengorbanan darah, mengakhiri hidup sendiri demi menyalurkan energi untuk memperkuat sang komandan. Efek dari ritual mengerikan itu terlihat secara instan. Kekuatannya melonjak drastis, bahkan lengan kirinya yang putus tumbuh kembali seperti sedia kala. Kini, kalian juga pasti tahu apa yang bakal terjadi. Kekuatan baru ini langsung diarahkan ke Liu, tapi dia tetap tenang, menganggap sang komandan tidak lebih dari kerikil kecil. Untuk menunjukkan kekuatannya, dia sengaja maju ke jangkauan musuh. Saat jarak mereka terkikis, Liu tiba-tiba kembali ke wujud tengkorak, menipu sang komandan agar mengira evolusinya gagal. Terbakar oleh kelemahan palsu ini, komandan pun menyerang kembali dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Namun Liu dengan mudah menghindari setiap serangan. Menangkap peluang emas ini, dia kembali ke wujud iblis di tengah gerakan dan dalam satu tebasan fatal, langsung memenggal kepala sang komandan. Tatapan tidak percaya yang mendalam membeku di wajah sang komandan saat tubuh tanpa kepalanya ambruk ke tanah. Sementara itu, Wu yang menonton dari pinggir lapangan bertepuk tangan melihat eksekusi mulus Liu. Dia merasa sangat puas dengan hasil akhirnya. Namun, Liu lebih tertarik untuk mengungkap kebenaran yang ada. Dia bertanya apakah pembunuh-pembunuh ini dikirim oleh Zhuang, yang langsung dibenarkan oleh Wu, mengungkapkan bahwa para penjaga yang menculiknya juga berasal dari faksi yang sama. Namun, dia sudah membereskan mereka dengan caranya sendiri. Penjelasan ini membuat Liu sadar kalau sejak awal Wu sudah tahu motif mereka yang sebenarnya. Hal ini membuatnya curiga kalau semua kejadian ini mungkin saja diatur sebagai ujian kedua. Tapi membuat Liu salah tingkah karena Nyonya Wu tampaknya lebih tertarik pada juniornya ketimbang hasil transformasinya tersebut. Menyadari kemana arah tatapan Wu, Liu bergegas menutupi dirinya. Namun, yang membuat Liu semakin malu, Wu yang tampak sama sekali tidak peduli, menyuruhnya menyingkirkan tangannya. Merasa terhibur sekaligus puas dengan kinerjanya, Wu menawarkan satu permintaan khusus. Memberinya kesempatan meminta apapun yang dia inginkan. Tapi Liu bukanlah seorang pria bucin. Alih-alih meladeni godaan Wu, dia justru menanyakan keberadaan saudaranya yang bernama Han. Mendengar nama itu, Wu menghela napas. Sebelum menyampaikan kabar buruk yang menyayat hati, Han sudah tiada. Mendengar hal itu, Liu seketika membeku, lalu mendesak penjelasan lebih lanjut. Tapi tunggu dulu, Wu malah mengingatkan kalau ini sudah pertanyaan kedua, bikin kita penasaran kan? Yuk kita ikuti melihat kepedihan mendalam cowok ini. Dia akhirnya setuju membantu demi memahami rasa putus asanya. Dia bertanya kenapa cowok itu sangat terobsesi mencari tahu nasib mantan muridnya.
Tanpa ragu, Liu langsung menjawab. Dia mengungkap kebenaran bahwa Han adalah kakak kandungnya. Saat berbicara, memori masa lalu yang kelam kembali berputar. Panti asuhan masa kecilnya, tempat kejam di mana para perundung bebas berkeliaran dan selalu menindas anak yang lemah. Liu dan Fei sudah berulang kali menjadi korban. Suatu hari, saat para perundung menyiksa mereka dan mengancam merobek boneka beruang kesayangan Fei, Han tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menghajar mereka tanpa ampun. Hajarannya cukup membuat mereka lari terbirit-birit. Penasaran, Lu bertanya siapa dia sebenarnya dan kenapa dia mau menolong. Sambil tersenyum tipis, Han memperkenalkan diri lalu memberi nasihat berharga. Sesulit apapun keadaannya, mereka harus tetap tersenyum. Han kemudian berjanji akan selalu melindungi mereka dalam situasi terburuk sekalipun. Kembali ke masa kini, Wu menatap wajah sedih Lu. Dia teringat masa-masa bersama Han dahulu, bagaimana Han sering meminta barang bekas yang dibuang orang lain demi adik-adiknya. Mengingat kepedulian Han yang luar biasa itu, Wu akhirnya menyebutkan sebuah dimensi misterius bernama Infernal Purgatory. Lu kebingungan mendengar nama itu. Tapi perhatikan baik-baik, disinilah semua misteri ini mulai terungkap. Semuanya berubah saat Han sukses mempertahankan gelarnya sebagai Stormcloud King setelah menumbangkan King of Knights, Degudon. Kemenangan luar biasa ini menjadi kemenangan ke-10-nya secara beruntun, mengukuhkan namanya sebagai sosok legendaris. Seperti biasa, dia mengikuti event Stormcloud Catastrophe, tapi kali ini ada yang salah karena dia tidak pernah kembali. Bahkan setelah 4 jam berlalu, dia menghilang tanpa jejak, padahal biasanya peserta otomatis dipaksa keluar setelah selesai. Namun Han tetap hilang. Khawatir setengah mati, Wu mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk mencari. Dia terus mencari tanpa lelah. Meskipun begitu, butuh waktu yang sangat lama baginya untuk menemukan petunjuk. Hingga akhirnya dia berhasil melacak lokasi terakhir Han, yaitu dimensi Infernal Purgatory. Mengetahui hal itu, Lu langsung bertanya, kenapa dia tidak langsung pergi ke sana untuk menyelamatkannya? Wu menjelaskan ada kekuatan misterius yang menghalangi jalan. Kekuatan itu menutup akses dimensi, membuatnya mustahil melakukan teleportasi atau ikut campur. Menghadapi jalan buntu ini, Lu memutar otak mencari solusi, namun nihil. Tetap nekat melangkah, dia akhirnya menghubungi Si untuk meminta bantuan. Tapi jujur saja, saat Si mencoba mendeteksi datanya, sistem asistennya justru mendadak error parah. Si mulai mengalami malfungsi berat. Beberapa detik kemudian, notifikasi sistem muncul memperlihatkan adanya kesalahan fatal. Sadar cara ini buntu, Lu terpaksa meretas database itu sendirian. Namun Si langsung memperingatkan dirinya. Dia bilang Low tidak punya hak akses, tapi cowok itu tidak peduli. Sebagai salah satu pencipta game ini, dia sangat memahami seluruh mekanismenya dan sangat percaya diri bisa menembus segala batasan sistem tersebut. Beralih ke mode input manual, dia mulai bekerja merancang solusi dan memasukkan kode-kode rahasia. Ketika setiap petunjuk mulai terhubung, dia makin yakin tempat ini menyimpan semua jawaban. Setelah berhasil, dia langsung mendapati dirinya dikelilingi lautan kode yang melayang. Tanpa buang waktu, dia membuka tab sistem untuk melacak kode Infernal Purgatory. Tapi begitu kata kunci dimasukkan, peringatan error langsung membanjiri layarnya. Sistem memperingatkan tindakan itu ilegal dan dia akan dikeluarkan paksa jika tetap nekat melanjutkan aksinya. Namun Lo menolak menyerah dan tetap memerintahkan sistem membuka kode sumber, bukannya berhasil masuk. Dia malah melihat kode tersebut menulis ulang dirinya sendiri. Keanehan ini membuatnya shock. Namun sebelum dia sempat bertindak, Lo ditendang keluar secara paksa dan tiba-tiba kembali ke hadapan Wu. Wanita itu tampak biasa saja. Dia melanjutkan obrolan seolah tak terjadi apa-apa, menegaskan bahwa semua informasi sudah dia berikan. Jika Lu masih ragu, dia menyarankan untuk mencari tahu sendiri. Sadar tidak ada pilihan lain, Lu bersiap pergi menyelidikinya secara langsung. Namun sebelum berangkat, dia meminta satu permintaan lagi. Langsung mengingatkan bahwa ini adalah permintaan ketiganya, sehingga dia tidak bisa memberikan bantuan lagi.
Anehnya, Wu mendadak berubah pikiran dan mengizinkannya bertanya. Tanpa ragu, Lu menanyakan rute jalannya. Wu memberitahu bahwa satu-satunya cara adalah melewati event Storm Cloud Catastrophe, rintangan yang sudah pernah dia selesaikan dan kini dibatasi waktu. Dia khawatir karena Han saja, yang sudah bertambah kuat 2 kali, di Evolution Blood Pool, gagal kembali ke dunia nyata. Dengan kondisi Lo sekarang, ketergesa-gesaan bisa berakibat sangat fatal. Tapi Lo tidak memedulikannya karena dia terlalu fokus memikirkan kakaknya yang sangat ingin dia temukan. Tapi tenang saja, sebelum dia benar-benar putus asa, si tiba-tiba datang menawarkan metode alternatif yang tak terduga. Kalian harus tonton petualangan ini. Dia menyuruhnya ikut dan tanpa ragu, dia langsung patuh. Dia bingung dengan tindakan Lu tanpa tahu kehadiran si C. Saat ditanya, Lu menjelaskan dia menemukan cara untuk mencapai dunia pemain, tempat yang dia sebut sebagai dunia seberang. Kabar ini membuatnya sangat penasaran dan bertanya-tanya bagaimana dia tahu hal itu. Tapi karena situasi mendesak, dia menunda pertanyaannya. Sementara itu, di dunia pemain, sebuah ledakan besar terjadi di tengah hutan lebat, menghanguskan kawanan monster mirip ngengat. Kehancuran dahsyat ini adalah ulah penyihir badai api hebat bernama Fai, yang kini mencapai level 23. Keahlian apinya membuat dia sangat mendominasi pertempuran, tapi juga dikagumi banyak pemain wanita. Terpesona oleh kehebatan elemen api dan pesonanya, mereka berkumpul di sekelilingnya. Meski fokus Fai tertuju pada hal lain, dia mengalihkan obrolan dengan menanyakan keberadaan pedagang peralatan mahal yang sempat disebut para gadis itu sebelumnya. Mereka pun langsung mengonfirmasi lokasinya bahwa si pedagang sudah dekat dan dia melanjutkan perjalanan dengan antusias, tidak sabar menemui penjual rekomendasi mereka. Sebagai bentuk kebaikan, dia bahkan berjanji akan mentraktir para gadis itu peralatan baru setelah transaksi selesai. Namun, saat Fai melangkah semakin dalam ke dalam hutan, dia menyadari sekelompok pemain menghalangi jalannya. Tiba-tiba, lebih banyak pemain muncul dari segala arah dan mengepungnya. Niat jahat mereka pun langsung terlihat jelas saat mereka menyebutnya sebagai tumbal. Sadar akan bahaya, dia langsung menyuruh para gadis berada di belakangnya selagi dia bersiap merapalkan sihirnya. Namun sialnya, orang-orang yang justru ingin dia lindungi malah berkhianat dan menyerangnya dari arah belakang. Pikiran Fai langsung kacau. Dia sangat bingung mencoba memahami situasi ini. Kenapa mereka tega mengkhianati kebaikannya? Tapi semua pertanyaan itu langsung terjawab lewat cara paling tidak terduga. Saat dia tidak sengaja mendengar anggota Gilda memanggil para wanita cantik palsu itu sebagai saudara laki-laki. Ternyata 3 sosok menawan dari Gilda Utara itu aslinya adalah pria di dunia nyata. Kenyataan ini membuat kemarahan Fai meledak, bukan karena kehilangan harta, tapi karena kepercayaan dan perasaannya telah dikhianati. Dia bertekad membalas dendam. Namun sebelum dia sempat menyerang balik, musuh-musuhnya sudah menyerang duluan. Tapi Fai terbukti jauh lebih cepat dari dugaan mereka, melepaskan pukulan api yang langsung merubuhkan 2 orang sekaligus. Musuh lain terus menyerang dari belakang, tapi dia membalas lewat sihir api area luas, menumbangkan beberapa lawan sekaligus. Walau dia hebat, jumlah musuh terlalu banyak, membuat energinya terkuras habis. Sebuah panah dari balik kegelapan bahkan hampir saja. Tenang, kalian harus perhatikan ini refleks hebatnya berhasil menangkis panah itu tepat waktu saat pertempuran memanas. Seorang prajurit manusia kucing mendekat untuk menghabisi Fai. Dia berhasil menipisnya. Tapi sisa mana miliknya sudah sangat kritis. Situasi makin gawat karena ramuan pemulihnya telah habis saat menaikkan level sebelumnya. Dan sebagian bahkan diberikan ke para pemain penipu itu. Sadar kekuatan Fai sudah melemah, para musuh mulai sombong dan mengungkap tujuan asli mereka, yaitu merebut semua peralatan berharga milik Fai yang didapat dari bos berbatas waktu. Mereka memperingatnya agar tidak melawan karena gilda mereka telah mengepung seluruh area tersebut. Jika dia menolak, mereka mengancam akan terus membantai karakternya sampai seluruh peralatan berharganya jatuh semua. Kesal karena terpojok, Fai menghela napas panjang sebelum melontarkan ejekan tajam.
Marah besar mendengar hinaan itu, pemimpin gilda berambut putih langsung bersiap menebasnya. Pasrah dengan takdirnya, Fei dalam hati meminta maaf pada saudara keduanya karena gagal menjaga harta yang dititipkan. Tepat saat serangan mematikan itu hampir mendarat, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakang si rambut putih dan langsung menebasnya hingga tewas seketika. Kalian pasti tahu siapa sosok misterius itu, dia adalah Lu. Melihatnya, Fei sempat terkejut namun langsung merasa sangat gembira karena sadar itu saudaranya yang telah berubah wujud manusia di level 23. Saat Lu menanyakan situasinya, Fei langsung menangis manja yang sangat menyebalkan, memohon pada saudaranya dan merengek kalau para gadislah dalangnya. Para gadis cantik palsu alias Hode itu awalnya terlihat agak cemas melihat kedatangan Lu. Namun, kekhawatiran mereka berubah menjadi kegembiraan saat memperhatikannya. Curiga bahwa dia pasti membawa banyak barang yang sangat berharga. Saat bersiap menyerang, mereka tiba-tiba sadar bahwa seluruh kelompok mereka ternyata sudah habis dibasmi. Sebelum mereka sempat bereaksi, Fei sudah melesat ke belakang mereka dan dengan nada mengejek, bertanya apakah mereka benar-benar mengancamnya tadi. Salah satu Hode langsung membantahnya dengan panik, tapi semua sudah terlambat. Tanpa ragu sedikit pun, Lu dan Fei menghabisi mereka dengan cepat lalu pergi begitu saja. Sembari berjalan, Lu mulai membagikan informasi mengenai Purgatory Infernal, tempat misterius dengan petunjuk tentang saudara mereka. Pantau terus kelanjutan kisah seru kita nanti. Kalian dan aku bakal masuk ke cerita seru ini di mana Fei bersikeras tempat legendaris itu sama sekali tidak ada. Lu tahu, biarpun tempat itu nyata, kekuatan mereka sekarang masih terlalu lemah. Akhirnya, mereka memutuskan pergi ke kota terdekat. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di pinggiran selatan, di sebuah tempat bernama Kota Nakinda. Saat mereka menyusuri jalanan, Lu mulai merasa kota ini sangat familiar baginya. Di sisi lain, Fei malah sibuk tebar pesona dan menggoda karakter non-pemain di sekitarnya, tanpa memedulikan keadaan sekitar. Sementara itu, di toko daur ulang terdekat, dua pemain sedang berharap bisa mendapatkan barang langka tingkat ungu, karena perlengkapan biasa hampir tidak ada harganya. Tiba-tiba Lu maju dan langsung menunjukkan perlengkapan kelas premium miliknya kepada pemilik toko. Setelah diperiksa dengan sangat teliti, sang pemilik toko menawarnya seharga 95.000 emas. Fei pun langsung kegirangan. Dia sadar betul kalau jumlah itu setara dengan puluhan ribu uang tunai di dunia nyata. Namun, saat kesepakatan hampir selesai, Lu mendadak memuji gaya rambut si pemilik toko, sebuah rahasia kecil dalam game. Dan hal mengejutkan pun langsung terjadi. Pemilik toko itu tersenyum bangga lalu tanpa ragu menaikkan harga sebesar 10%. Kejadian ini membuat Fei sangat kebingungan. Nah, perhatikan baik-baik karena Lau mengaku dialah perancang rahasia itu sendiri. Fei langsung kagum setengah mati dibuatnya. Bahkan dia bercanda ingin memacari Lu. Setelah menerima 100.000 emas, mereka langsung mendapatkan sebuah pencapaian kekayaan. Saat Fei berjalan memamerkan gelar barunya, dia seketika menjadi pusat perhatian. Setelah itu, mereka segera pergi ke gedung pelelangan untuk menjual sisa barang mereka. Di luar gedung antrean panjang terlihat mengular, di mana dua penjaga kembar menutup pintu masuk. Mereka meminta biaya masuk sebesar 10.000 emas. Seorang pemain muda di barisan depan tampak memohon kepada para penjaga. Dia beralasan kalau uangnya kurang sedikit, tapi penjaga menolaknya mentah-mentah hingga orang lain mengejeknya karena membuang-buang waktu. Namun tanpa diduga, Lu dan Fei malah mengajaknya masuk bersama. Melihat gelar orang kaya milik Fei, para penjaga langsung tunduk. Mereka segera membuka gerbang dan mengantar ketiganya masuk dengan penuh hormat. Di dalam, aula besar sudah dipenuhi pemain kaya raya. Pemain muda itu mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membalas kebaikan mereka suatu hari nanti sebelum akhirnya dia pergi. Tak lama kemudian, seorang wanita datang memberikan kartu emas hitam khusus kepada Fei, lalu menawarkan diri untuk memandu proses lelang. Dia menjelaskan berbagai keunggulan kartu itu, yaitu bebas antre, potongan komisi hanya 5%, dan kemudahan mendapatkan pinjaman dana. Sudah jadi kebiasaan buruknya, Fei malah mulai merayu asisten cantik itu, membuat Lu hanya bisa menghela napas menahan malu.
Fokus Lo mendadak teralihkan oleh sosok wanita misterius. Kalian pasti juga penasaran kan siapa dia? Si asisten lalu menuntun mereka. Mereka duduk santai di meja tes lagi mendengarkan detail pelelangan. Menurut keterangannya, perlengkapan kelas epik saat ini sangat dicari. Dan pedang cahaya bernama Stardust yang mereka miliki bakal dimasukkan ke dalam daftar lelang tingkat tinggi agar harganya melonjak. Dia juga menyarankan agar mereka ikut berpartisipasi dalam pelelangan karena mungkin saja ada barang berguna yang mereka butuhkan. Tapi Faye malah asyik merayu tanpa henti, membuat Lu terpaksa memukul kepalanya sebelum menyerahkan daftar barang buruan mereka. Tidak berselang lama, acara lelang utama akhirnya dimulai. Sang pelelang mulai membakar semangat para hadirin yang datang hari itu. Dia mengumumkan bahwa ada banyak barang luar biasa hari ini. Dan harta karun pertama yang akan dilelang adalah ini. Sebuah artefak kuat bernama Roaring Heart of Flame. Sangat cocok untuk atribut api dan mematikan bagi monster elemen kayu. Penawaran mulai 25.000 emas dan langsung melonjak ke 50.000 oleh peserta nomor 9. Hal ini mengejutkan semua orang karena biasanya barang itu hanya terjual maksimal 28.000 emas. Peserta nomor 8, seorang peri bernama Xiao yang datang bersama wanita matre, akhirnya memenangkan penawaran untuk mendapatkan Roaring Heart of Flame tersebut. Membuat dua pemain yang sangat menginginkannya merasa kesal. Ketika salah satu bertanya tentang Xiao, temannya menjelaskan latar belakangnya. Bahwa dia adalah raksasa kripto, jadi lebih baik jangan cari masalah dan tunggu kesempatan lain saja. Sementara itu, Faye menilai bahwa harga 50.000 terlalu mahal untuk barang tersebut. Pembawa acara kemudian beralih mengenalkan barang unik berikutnya, yaitu pakaian loving maid yang bisa mengubah penggunanya menjadi pelayan wanita. Sesaat setelah lelang dimulai, seorang penawar memimpin dengan tawaran 66.000 emas. Tak disangka, pemenangnya adalah seorang pria feminin yang langsung memakainya di tempat. Tampilannya langsung berubah drastis bagaikan Ratu Waria. Barang berikutnya adalah sepatu bot tempur epik bernama Lone Wolf Battle Boots yang memiliki peluang 2% untuk memicu mode akselerasi. Begitu harga pembuka 40.000 diumumkan, Xiao langsung menawar sebesar 80.000 emas, memicu amarah peserta lain. Setelah itu, Xiao terus menyapu bersih hampir semua barang lelang, membuat para pemain lain terpaksa pulang dengan tangan hampa dan penuh rasa kesal. Faye pun ikut mengamuk melihat monopoli ini. Namun Lu tetap tenang karena menurutnya mereka justru butuh bantuan Xiao untuk barang milik mereka yang akan segera hadir. Hingga akhirnya pembawa acara mempersembahkan barang terakhir, Stardust, pedang yang dititipkan oleh Faye dan Lu sebelum lelang dimulai. Atribut cahayanya aktif saat level 30. Kalian dan aku pasti penasaran berapa tawaran pembuka yang diajukan Xiao. Mari kita mulai lelang gila ini. Xiao langsung menawar 250.000, yakin tidak ada yang berani melawan. Tapi Faye yang duduk di belakang malah menaikkan harga. Xiao kaget setengah mati, memicu perang penawaran sengit di antara mereka. Saat Faye menyebut angka 500.000, Xiao sempat bimbang untuk menyerah. Namun, harga diri dan hasrat gilanya untuk menang memaksa dia menaikkan tawaran jadi 600.000. Faye yang mulai gugup bersiap menawar lagi, tapi Lu langsung menahannya, sehingga pembawa acara mulai menghitung mundur tawaran Xiao. Tepat sebelum ketukan terakhir, sebuah suara dari arah belakang, "Nah, bersiaplah." Seseorang menawar 1 juta koin langsung mengamankan pedang itu. Semua penonton terdiam melihat gadis misterius memenangkan lelang tersebut. Begitu acara usai, VI girang bukan main mendapat uang sebanyak itu. Sementara Lo mulai sibuk menghitung total keuntungan mereka. Tapi anehnya, meski baru menerima 1 juta, angka saldo pada kartu VIP mereka hampir tidak berubah sama sekali. Artinya, ada pemain yang jauh lebih kaya di kota atas sana. Tapi mereka memilih mengabaikannya karena hasil hari ini sudah lebih dari cukup untuk target mereka. Setelah lelang, mereka langsung berjalan menuju desa Bushcall. Seperti biasa, Faye terus mengoceh tanpa henti sepanjang jalan hingga tiba-tiba Lu merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada seseorang yang menguntit mereka. Insting tajam Lu langsung bereaksi.
dan dia meneriaki sang penguntit. Sosok misterius keluar dari kegelapan. Ternyata dia adalah gadis yang menawar 1 juta koin untuk pedang tadi. Faye langsung mengira gadis itu berniat merampok mereka, tapi dia segera meluruskan tujuannya. Dia hanya ingin tahu dari mana asal senjata itu, karena dialah pemilik asli yang menjatuhkannya saat melawan bos kuat. Gadis ini bernama Luna, orang yang pernah bertarung melawan Lo dalam wujud monsternya. Faye dengan cepat mengarang cerita, menyebut bahwa saudaranya yang mendapatkan senjata itu setelah mengalahkan bos berdurasi terbatas. Kabar ini seketika membuat Luna bersemangat hingga dia langsung menantang mereka berduel. Namun Lo menolak mentah-mentah dan pergi mengabaikannya. Tapi Luna tidak menyerah begitu saja. Dia sangat ingin menguji langsung kekuatan pemuda itu. Saat mereka mendekati desa Bushcall, Faye penasaran dan mendesak Lo menjelaskan detail misi mereka. Lo menjelaskan bahwa misinya tidak terlalu sulit. Desa itu kini dikepung monster dari segala penjuru karena terpikat oleh seorang gadis kecil yang memiliki cahaya suci di tubuhnya. Tugas mereka sangat sederhana. Habisi semua monster di sekitar desa, lalu kawal gadis itu sampai ke kuil cahaya suci dengan selamat. Tak lama, mereka tiba. Tanpa buang waktu, Faye langsung menyerbu ke depan untuk membuka jalan. Tapi kocaknya, dia mengira 2 gadis monster. Anda juga pasti panik, kan? Untung Faye langsung menahan serangannya saat sadar mereka warga biasa. Gadis-gadis monster itu justru sangat senang melihat sosok petualang. Tanpa ragu sama sekali, mereka langsung menarik lengan Faye dengan gembira dan menuntunnya masuk ke dalam desa. Sepanjang jalan, seluruh warga desa tampak sangat heboh. Mereka berkumpul hanya untuk melihat para pendatang baru dengan tatapan penuh kagum serta penasaran. Bahkan, kepala desa mereka mendadak muncul dengan gaya dramatis ala Superman disambut tepuk tangan meriah warga. Faye tentu saja bingung karena suasana ini sangat kontras dengan gambaran desa mencekam yang diceritakan Lu sebelumnya. Lu yang mengamati situasi ini menduga bahwa meskipun tampilan dan latar desa telah berubah, alur cerita utama serta para karakternya dipastikan masih tetap sama. Sang kepala desa dengan semangat mengundang mereka menghadiri pesta besar. Pengumuman yang langsung disambut sorak gembira oleh seluruh warga desa. Jelas sekali kalau desa ini sangat suka berpesta. Saat mereka digiring menuju lokasi perjamuan, Lu memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan bunga medis ungu, tumbuhan langka yang tumbuh di desa mereka. Mendengar pertanyaan itu, seorang tetua desa seketika menegang. Dan bukannya menjawab, dia malah menyuruh mereka menikmati pesta dulu, membuat Lu langsung menaruh curiga. Ketika perjamuan dimulai, para manusia setengah binatang langsung makan dengan sangat lahap, layaknya babi hutan. Yah, mereka memang babi, jadi wajar saja. Faye yang melihat hidangan lezat langsung tergiur, tapi Lu menahannya dan mengingatkan agar fokus mencari karakter pemberi misi dahulu. Saat mengedarkan pandangan, mereka akhirnya melihat seorang gadis monster yang sedang memegang apel. Lu menepuk pundaknya dengan lembut sambil bertanya apakah dia ingin pergi ke kuil cahaya suci bersama mereka. Gadis itu berbalik dengan mata berkaca-kaca penuh harap, menanyakan apakah mereka datang menyelamatkannya. Hal ini langsung memicu misi kedua di dalam game. Dan tiba-tiba saja semua babi mulai mendengus gusar seperti ada kekuatan iblis yang bangkit. Mereka pun berubah wujud menjadi monster mengerikan dan langsung menyerang. Lu dan Faye yang tidak gentar berhasil menghabisi 2 monster babi itu dalam sekali tebas saja. Melihat hal tersebut, babi-babi lain mengamuk dan menerjang mereka berdua hingga terjadi perkelahian massal. Setelah bertarung sengit, Lu dan Faye sukses mengalahkan semuanya. Namun anehnya, monster-monster babi itu mendadak berenerasi dan bangkit hidup kembali. Faye mulai panik dan bertanya pada Lu apa langkah selanjutnya. Tapi Lu pun sama bingungnya karena ini sangat melenceng dari alur game aslinya. Dan disinilah petualangan kita menggantung saat mereka harus bertarung demi bertahan hidup. Kalian dan saya tahu mereka bakal mati kelelahan kalau terus begini. Sadar situasi gawat, mereka pun langsung kabur dan ambil langkah 1000.
Saat berlari, mereka akhirnya bersembunyi di dalam rumah menghindari monster-monster itu untuk sementara waktu. Namun tepat saat Faye mau bicara, Luna tiba-tiba muncul entah dari mana dan membekap mulutnya. Dia menyuruhnya diam, berbisik kalau monster-monster masih dekat dan mereka harus bicara di lantai atas. Begitu sampai atas, Luna mengungkapkan bahwa dia tiba lebih dulu demi menyelesaikan misi yang sama. Tapi dia juga merasakan ada hal aneh tentang desa ini dan memutuskan menyelidikinya saat malam. Lu setuju lalu menoleh ke gadis binatang bertanya apa dia tahu sesuatu. Namun gadis itu ketakutan setengah mati. Saat Luna menenangkannya, dia tiba-tiba membuka topengnya dan mengejutkan semua orang karena ternyata dia adalah manusia biasa. Menurutnya, desa Buskol awalnya merupakan tempat yang sangat tenang dan damai, meski monster babi sering berkeliaran di luar pemukiman. Untungnya, monster-monster tersebut tidak terlalu berbahaya selama warga tidak mendekatinya. Lama-kelamaan, mereka bahkan mulai meniru perilaku manusia yang membuat ancaman mereka makin berkurang. Hingga suatu hari, perhatikan ini, ksatria suci bernama Greg dari kuil cahaya mengunjungi desa mereka. Di bawah bimbingannya, para warga melakukan ritual doa suci, meski ada hal yang terasa janggal. Selama upacara itu, sang gadis merasakan sakit, lalu menanyakannya pada Greg. Terkejutnya dia saat Greg bilang kalau dia adalah sosok terpilih yang bisa bergabung dengan kuil cahaya. Tapi sebelum dia sempat membagikan kabar gembira ini, gerombolan monster babi tiba-tiba menyerang dan menawan seluruh desa, termasuk Greg yang tewas mengenaskan saat mencoba melindungi mereka. Gadis itu sendiri entah bagaimana berhasil lolos dan bersembunyi, mengumpulkan keberanian. Dia tetap percaya kalau dia memang anak terpilih. Dia pun membuat topeng babi dan menyamar demi menunggu momen yang tepat untuk kabur. Kini dia ingin pergi ke kuil suci demi melaporkan kejadian mengerikan ini. Namun, Faye meyakinkannya bahwa dia bisa menyerahkan segalanya pada mereka berdua. Mereka yang akan urus. Saat gadis itu berterima kasih dengan gembira, sesosok babi raksasa yang mengerikan melihatnya dari balik jendela. Menggunakan tangan besarnya, monster itu menculik dan menyeretnya keluar. Saat monster hendak melahap si gadis, ketiganya langsung menyerang dengan mantra sihir mereka. Tapi hanya dengan sekali tebasan tangannya, monster itu dengan mudah mementalkan serangan tersebut sambil mengejek mereka lemah. Ketiganya pun terpental jauh ke atas atap rumah warga sekitar. Sembari bangkit kembali, mereka mulai memikirkan apa kelemahan monster raksasa itu. Sebelum sempat menyusun rencana, si monster menyerang lagi, menghancurkan seisi rumah, dan membuat mereka melayang bersama puing-puing bangunan. Berpikir cepat, Lu mendapat sebuah ide brilian dan meminta bantuan dari Faye. Mendengar hal itu, Faye langsung, saksikan ini. Faye merangsek maju dengan sihir komet apinya, membombardir bola api demi mengalihkan perhatian monster itu. Memanfaatkan kesempatan emas ini, Lu berlari kencang mendekatinya. Si monster menyadari Lu dan mencoba memukulnya, tapi Lu dengan gesit menghindari pukulan itu memakai kombinasi jurus backstab dan belati kematiannya. Dia membalas dengan tebasan maut, berhasil memotong tangan monster itu. Saat potongan tangan itu jatuh, Lu melihat si gadis terperangkap di dalamnya. Namun, sebelum dia bisa meraihnya, beberapa babi kecil tiba-tiba muncul di belakangnya dan langsung menyerang. Beruntung di saat kritis, Luna muncul membackup Lu dan menghabisi semuanya dengan sihir Scarlet Waltz miliknya. Dia mendesak Lu menyelamatkan gadis itu. Tapi sebelum mereka bergerak, monster raksasa itu mengibaskan tangannya yang putus, membuat si gadis terjatuh bersama potongan tangan tersebut. Di saat bersamaan, monster itu meraung keras sekali, memanggil ratusan babi kecil langsung dari dalam tubuhnya. Lu segera menyadari kalau monster besar ini sebenarnya gabungan dari babi-babi kecil. Namun, menyadari tingkat kesulitan misi yang tinggi, Luna curiga bahwa mengalahkan raksasa itu bukanlah tujuan utama mereka. Sambil melayang di udara, mereka akhirnya menyadari satu hal,
bahwa tugas asli mereka adalah membawa si gadis ke tujuannya. Berbekal rencana itu, mereka langsung berteriak kepada Faye agar menutupi pergerakan mereka. Sementara itu, Faye yang masih memulihkan mana miliknya langsung bertindak cepat tanpa ragu. Lewat rentetan ledakan sihirnya, dia mementalkan semua babi yang berniat mengejar Lu dan Luna. Di sisi lain, kedua orang itu sedang mengejar seekor babi yang berhasil menculik si gadis kecil dan membawanya lari. Babi itu melesat sangat cepat, dengan mudah memperlebar jarak mereka. Di tengah pengejaran, mereka tiba-tiba berpapasan dengan sekelompok warga desa mirip zombie yang terkurung di balik jeruji besi. Tanpa ragu Lo membebaskan mereka, namun bukannya berterima kasih. Mereka malah mendengus bingung. Melihat pemandangan ini, Luna sangat geram dan menyalahkan Genesis atas apa yang menimpa mereka. Tapi, Lu bingung dengan maksud ucapan Luna tersebut. Sebelum sempat bertanya, obrolan mereka tiba-tiba terhenti akibat teriakan panik Faye yang minta tolong. Dia berlari kencang ke arah mereka, dikejar gerombolan besar babi yang mencoba untuk membunuhnya. Dan percayalah, kalian dan saya harus tahu kelanjutan takdir gadis yang dilarikan babi itu. Kalian dan aku akan melihat kelanjutan aksi seru ini saat babi itu memanjat menara dan menyerang anak itu. Berbekal cahaya suci dalam dirinya, gadis itu memanggil pisau dan menikam mata babi itu, hingga berteriak sangat histeris. Babi itu mengamuk dan menerjang, tapi Lo datang tepat waktu dan langsung menebas lengannya hanya dengan satu serangan telak. Di tengah rasa sakit luar biasa, babi itu bingung setengah mati. Bagaimana bisa Lo tiba secepat itu? 15 menit sebelumnya, saat ketiganya melarikan diri dari kejaran kawanan babi, Lo memberikan pil khusus kepada Faye dan Luna agar mereka tidak terlihat. Ramuan penyamaran ini berhasil membuat monster kehilangan jejak target mereka, walau hanya berdurasi selama 5 detik saja. Sambil bersembunyi, Faye terus saja mengeluh tentang betapa sulit dan melelahkannya misi berbahaya ini. Tapi bagi Lu, prioritas utama mereka adalah menyelamatkan si gadis kecil dengan cara yang tidak terduga agar tidak ketahuan. Lu langsung menyusun rencana cerdik dan meminta rekan-rekannya bekerja sama. Saat musuh sibuk mencari, Lu mulai beraksi. Dia menyelinap ke belakang musuh setelah mengubah dirinya menjadi babi. Dengan akting ramah, Lu mulai bertanya dengan santai. Dia menanyakan keberadaan sang gadis. Tanpa mencurigai penyamaran Lu, babi itu membocorkan bahwa si penculik tercepat bernama Wong yang membawanya. Wong sangat mengenali setiap sudut wilayah ini. Lu tertawa mendengar info itu, lalu menyuruh si babi berkumpul di gerbang desa. Namun babi itu langsung mengoreksi ucapannya dan memberitahu bahwa lokasi pertemuan sebenarnya adalah di Menara Jam. Sadar akan kesalahannya, Lu langsung beralasan bahwa dia terlalu banyak minum hingga agak mabuk hari ini. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi di dekat sana. Perhatikan baik-baik bagian ini, karena rencana gila mereka baru saja dimulai. Faye berlari kencang sambil menggendong replika gadis kecil itu, memicu kemarahan kawanan babi yang langsung mengejarnya dengan brutal. Pengalihan isu ini berhasil membuat jalan Lu ke Menara Jam menjadi bersih tanpa ada hambatan satupun. Lu segera mengalahkan penjaga menara dan menyelamatkan gadis itu, lalu berkumpul kembali dengan timnya untuk melarikan diri. Sayangnya, kawanan babi beserta monster raksasa itu masih terus mengejar mereka. Demi bisa selamat, kelompok ini harus bergerak cepat. Mereka meminum ramuan kelincahan yang meningkatkan kecepatan sebesar 30% untuk menghindari amukan monster tersebut. Akhirnya, mereka berhasil lolos dari desa Buskul dengan selamat. Tapi saat menoleh ke belakang, pemandangan mengejutkan menanti. Monster raksasa itu menghantam tanah dengan sangat keras, membuat seluruh babi di sana tiba-tiba lenyap secara digital. Secara instan, kawanan babi itu berteleportasi tepat di samping mereka, memaksa kelompok Lu kembali berlari dalam kepanikan. Aksi kejar-kejaran ini terlihat sangat kocak seperti di dalam game Mario berperspektif 2 dimensi yang sangat unik. Mereka menemukan seekor burung unta dan langsung menungganginya untuk memperlebar jarak dari kejaran kawanan babi yang menyeramkan. Pasti kalian juga berpikir mereka akhirnya bisa bernapas lega saat menemukan danau indah ini untuk beristirahat sejenak. Karena musuh baru tiba 30 menit lagi. Istirahat selama 15 menit dirasa cukup untuk memulihkan stamina. Faye dan anak kecil itu bermain air dengan gembira.
sementara Luna memilih untuk tetap diam sambil memeriksa statistiknya. Melihat raut cemas di wajah Luna, gadis kecil itu mendekat dan menggenggam tangannya untuk menawarkan sebuah doa kebahagiaan. Ketika gadis itu mulai berdoa, kilatan cahaya terang muncul dan membawa Luna kembali ke ingatan masa lalu yang indah. Dia melihat kedua orang tuanya yang memanggilnya dengan terburu-buru sebelum pergi ke suatu tempat misterius yang tidak diketahui. Kenangan emosional itu tanpa sadar membuat air mata Luna menetes, yang seketika membuat si gadis kecil merasa sangat bersalah. Sambil tersenyum lembut, Luna meyakinkan anak itu bahwa ingatan tersebut adalah kenangan indah yang sangat dia syukuri. Faya yang penasaran setelah melihat kejadian itu langsung meminta giliran. Saat memejamkan mata, memori masa lalunya mulai terbuka lebar. Dia melihat momen makan siang hangat bersama saudara-saudaranya, di mana Lau dan Han sedang meributkan hal-hal sepele seperti biasa. Suasana akrab itu membuat mata Faye mulai berkaca-kaca. Tapi saat disadari oleh si gadis kecil, dia langsung salah tingkah. Karena panik, Faye buru-buru melompat ke danau. Setelah itu sang gadis menghampiri Lau yang sedang merenung di atas pohon. Dia sangat mengagumi sifat berani Lau, yakin bahwa pemuda itu memikirkan sesuatu dan berniat membantunya merasa lebih tenang. Sayangnya Lu menolak tawaran tersebut dan menegaskan bahwa dia tidak memiliki kenangan apapun yang ingin dia ingat kembali. Lu percaya bahwa terus melihat ke belakang hanya akan menghambat langkahnya untuk maju. Gadis itu lalu menceritakan kisah hidupnya. Sejak kehilangan orang tuanya, warga desa merawatnya dengan baik. Dia merasa sangat tenang berada di dekat pahlawan sehebat Lu. Sambil mendoakan orang-orang baik yang membesarkannya, air mata mulai mengalir saat dia mengingat nasib tragis desa mereka. Lu mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa dia sudah berjuang sangat keras. Kata-kata itu memberi harapan baru baginya. Dia berharap suatu hari nanti bisa menjadi sekuat Lau. Mengingat bagaimana dulu Han melindunginya dari perundungan, Lau sangat yakin dia bisa. Dan disinilah kita berpisah sementara. Percayalah, kalian pasti penasaran dengan kelanjutan aksi seru mereka. Kalian harus dengar ini saat gadis kecil memegang tangan Lau. Sistem manual pencapaian mendadak aktif, mengumumkan bahwa kesulitan misi mereka naik tajam. Sekarang Lu ditugaskan mengalahkan sang raja dibantu para Crunch setelah dirinya berhasil menyerahkan gadis non-player karakter itu. Sementara monster di desa terus meraung kencang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meski jarak sudah jauh, monster babi liar terus mengejar tanpa henti. Walau ditebas berkali-kali babi-babi, itu pulih dengan sangat cepat. Saat melarikan diri dari kejaran musuh, sisa 50 km lagi menuju kuil suci. Karena kelelahan, Faye buru-buru meminum ramuan pemulih tanpa menyadari ada seekor babi yang berhasil mengejarnya tepat di belakang. Babi itu meluncurkan serangan ke Faye, Lu langsung melompat menebas kepalanya, namun dia sendiri terkena hantaman demi melindungi temannya. Memanfaatkan momen itu, Faye membalas dengan ledakan api hingga babi itu terpental. Mereka lanjut berlari, namun rasa khawatir akan luka Lo makin besar. Tapi Lo menegaskan jika mereka berhenti, mereka hanya akan terkepung tanpa sisa. Tanpa membuang waktu, mereka terus maju hingga berhasil menjauh. Begitu mendekati sisa 20 km terakhir, mereka menemui tembok raksasa dengan celah sempit yang menyeramkan. Sadar bahwa ini satu-satunya jalan keluar, kelompok itu segera bergerak ke sana. Tapi perhatikan baik-baik saat Lu mengawasi kejaran musuh, dia merasa aneh karena jumlah babi sepertinya mulai berkurang banyak. Begitu memasuki celah, Luna menyadari hal serupa. Lu menduga mungkin ada jebakan di depan mereka dan meminta semuanya bergerak dengan cepat. Setelah berlari beberapa saat, jalan keluar akhirnya terlihat. Tapi sebelum mereka mencapainya, keadaan mendadak gelap gulita. Ketika mendongak, monster babi raksasa yang mengerikan sudah menutup jalan. Terjebak dari kedua arah, ketiganya langsung menyiapkan sihir pelindung untuk menjaga si anak. Begitu kawanan babi menyerbu, mereka melepas serangan bertubi-tubi. Kali ini, gadis kecil itu menolak takut dan tetap tegar, yakin kekuatan cahaya akan melindunginya. Cahaya suci menyelamatkan mereka. Di kuil cahaya suci, para satria berkumpul menghadap uskup mendesak bahwa mereka harus segera menemukan sang wadah cahaya suci demi menaklukkan kegelapan.
Salah satu ksatria memberikan laporan bahwa monster babi berkumpul di dekat lembah timur, membuat uskup murka. Tanpa ragu, dia menitahkan pasukannya untuk bersiap pergi. Saat mereka melangkah keluar, uskup melihat seorang gadis mengenakan topeng babi. Mengira dia adalah monster kegelapan, sang uskup langsung bersiap melancarkan serangan mematikan. Namun, dia sangat terkejut saat gadis itu membuka topengnya dan memohon bantuan. Dia menceritakan bahwa dirinya berasal dari desa Kol yang dihancurkan oleh monster babi pembantai seluruh warga desa. Dia memohon uskup menyelamatkan 3 petualang yang telah mempertaruhkan nyawa demi menolongnya, yang sekarang sedang terancam dalam bahaya besar. Kalian tahu kan apa artinya? Ekspresi uskup langsung berubah begitu sadar dia adalah wadah cahaya suci. Sangat gembira, uskup mengangkatnya tinggi-tinggi karena merasa telah menemukan sang juru selamat yang dinanti. Dengan penuh semangat, dia bertanya apakah gadis itu siap bergabung dengan cahaya suci demi melenyapkan seluruh kegelapan di dunia. Namun, gadis itu kebingungan dengan